sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkanku, kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian tunaikan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkanku, Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kuasa darah-Mu Kau tak tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi
menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. 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 Mari kita puji dan sembah Dia. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Pujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami ada di tempat ini. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan di tengah-tengah pujian ini Tuhan, Engkau hadir Tuhan. Tuhan, kami ingin meninggikan Engkau sebab hanya Engkau yang layak dipuji dan tinggikan Tuhan. Tuhan, mari Tuhan beracaralah Tuhan. Dari awal, pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Biar Engkau saja Tuhan menguasai hati dan pikiran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Buat kasih setiamu Tuhan, buat kebaikanmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, tolong rekan-rekan kami, saudara-saudari kami Tuhan yang masih dalam perjalanan, tibakan di tempat ini dengan selamat supaya kami semua boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami awali Tuhan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Selamat pagi semua. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan-Nya. Amin. Sama-sama kita mau bangkit berdiri. Ya. Kita mau memuji Tuhan dengan segenap hati. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur. Amin. Dengan penuh pujian. Bersuka di hadirat-Nya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, amin, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, haleluya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Amin. Datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dan tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga, dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya. Kita lambaikan tangan kita katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik,
Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Amin. Kita berikan pujian bagi Tuhan. Amin. Amin. Tuhan itu baik, anugerahnya kekal selamanya. Dia sudah memberikan buah roh di dalam kehidupan kita. Kita menyanyikan kasih, sukacita, damai sejahtera. Amin. Haleluya. Ya. Kasih sukacita, kasih sukacita, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan. Sekali lagi kita katakan, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Lagi kita katakan, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan penguasaan diri. Haleluya. Puji Tuhan, Dia sudah memberikan buah roh di dalam kehidupan kita berupa kasih, sukacita, damai sejahtera. Amin. Haleluya. Kita masih tetap memuji Tuhan. Ya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Haleluya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita Penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorak. haleluya. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkasnya. Haleluya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu Mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorak. Haleluya. Yang berjalan menangis, yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkasnya. Haleluya. Sekali lagi kita katakan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa,
lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pula membawa berkah yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pula membawa berkasnya pasti pula membawa berkasnya pasti pula membawa berkasnya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih. Saya berikan kesempatan bagi saudara Bapak Ibu yang ingin menyaksikan saran Tuhan. Saya berikan kesempatan. Ya, kita tetap menyanyikan pujian ini ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih pulang membawa berkasnya. Haleluya. Kita masih tetap memuji Tuhan. Amin. Kita bangkit berdiri, kita katakan, satukanlah roh kami ya Tuhan. Kita mau bergandeng tangan semuanya. Haleluya. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Haleluya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu, curahkanlah roh-Mu atas kami. Sekali lagi kita katakan, satukanlah roh kami ya Tuhan. Haleluya. bergandeng tangan kami semuanya. Kami menyembah-Mu, curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, ke bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, Gereja Tuhan dibangkitkan. Tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa berkanang bahwa Yesus Tuhan. Haleluya. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya.
Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa akan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa akan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa akan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Sekali lagi kita katakan, semua bangsa, bangsa-bangsa akan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin, amin. Apa yang dilakukan oleh Tuhan semuanya adalah baik. Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi kehidupan kita. Haleluya. Dia telah menetapkan kita bahwa hidup kita ada di dalam tangannya. Dan biarlah Tuhan menyatakan rencananya yang indah bagi kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya. Dari semula Telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. semua baik, apa yang tak Kau perbuat di dalam hidupku. Sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya, mari sama-sama kita katakan. Dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan Bagi masa depanku yang penuh harapan. Kita katakan semua baik, haleluya.
semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya, semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau Berbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita puji dan sembah Dia. Haleluya. Kita tinggikan Dia. Haleluya. Dia yang layak untuk ditinggikan, Dia yang layak untuk dimuliakan. Haleluya. 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 Haleluya Tuhan. Segala puji dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya. Semua baik, semua baik. apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, haleluya. Semua baik. Semua saya serahkan kepada hamba-Nya yang akan melayani kita. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku, kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Amin. Di dalam Engkau Tuhan, segala sesuatu yang sedang kami alami, kami tahu saat kami datang dan menyerahkan dan mempercayai Engkau, oh Tuhan, hidup kami akan menemukan arti di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau sumber pengharapan kami, Engkau sumber kekuatan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekeliling kami Tuhan bisa bergolak dan Tuhan begitu banyak hal bisa menerpa hidup kami. Tapi kami sangat bersyukur ada di dalam Engkau. Kami sangat bersyukur Tuhan menjadi milik-Mu.
Karena Engkau Tuhan selalu memberikan pengharapan, memberikan kekuatan baru. Dan Engkau akan menolong kami melewati setiap hal untuk kami muncul sebagai pemenang di sana bersama Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Engkau boleh bersuka cita dengan setiap pujian yang sederhana yang kami naikkan dan ketulusan hati kami untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu. Sebentar kami akan mendengar Tuhan. Engkau berbicara lewat hambamu. Engkau melayakkan hambamu ini. Engkau yang akan terus mengurapi dan memampukan ya Tuhan. Dan Tuhan berikan urapan kuasa rohmu. Untuk setiap kami dapat menangkap isi hatimu Tuhan. Dan kami boleh menjadi pelaku firman. Terima kasih. Terpuji namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah peralaskan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Selamat pagi, terima kasih untuk semua tim yang sudah mendukung pelayanan ini. Tuhan memberkati setiap jerih lelahnya. Bapak, Ibu, Saudara, bagaimana kabarnya? Ya, masih hidup, masih baik gitu saudara ya. Sekalipun kasus katanya naik lagi, ya kita harus tetap berjaga-jaga ya saudara. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, kita akan membahas tentang ini saudara ya. Menjadi Maria di tempat Marta. Kok bisa ya? Apa itu? Kita bersama-sama akan melihat ini. Sebelum masuk kepada pembahasan, saudara, saya pernah mengalami bagaimana saya waktu masih kelas berapa ya? Kelas 2 SD. Saya waktu itu harus wajib menghadiri nonton bioskop. Mungkin beberapa sudah dengar itu ya. Nonton bioskop itu dari sekolah wajib hadir. Padahal ceritanya tuh tentang Ibu Tiri ya. Saya juga heran kalau sekarang saya renungkan apa ya kok saya suruh wajib nonton waktu itu ya. Waktu SD kelas 2 ya. Tujuannya apa waktu itu kok saya disuruh nonton film Ibu Tiri gitu. Tapi ya sudah, sampai sekarang saya belum menemukan, ya mungkin hal-hal yang lain yang mungkin ingin dicapai sama gurunya, tapi saya waktu itu memang tidak paham. Tapi hari itu saya, orang tua tidak bisa mengantar, saya diantar oleh tetangga. Waktu diantar oleh tetangga, ternyata saya terpisah karena kerumunan. Gedung bioskopnya zaman dulu itu kan pintu gerbangnya itu kalau sudah pas waktunya baru dibuka, bak gitu kan. Langsung masuk berjubel-jubel. Apalagi itu khusus dari sekolahan. Nah, saya diantar sama tetangga. Saya ingat tuh namanya Kowacan nggak salah. Nah, itu diantar. Terus saya digandeng, jangan pergi kemana-mana. Saya nggak pergi kemana-mana. Tapi karena orang tuh gelombangnya manusia tuh begitu banyak, sondol-sondolan ke sana sini, saya terlepas. Waktu terlepas, pintu terbuka, saya terjatuh dan saya benar-benar diinjek-injek. Saya nangis, saya teriak, saya nggak ada yang nolong. Karena saya sudah mengalami seolah-olah ya sudah terseret, akhirnya pasrah, aduh, nggak tahu deh gimana gitu ya. Untung kok nggak lama gitu ya. Dan saya akhirnya bisa lewati itu. Akhirnya si yang megangi saya tadi tanya, di mana kamu tadi? Saya sudah nangis, nggak tahu ya sudah sedih rasanya, takutnya gemeter belum sembuh, masuk di dalam gedung bioskop nontonnya film Ibu Tiri pula gitu. Nah itu udah benar-benar memberikan kesan sesuatu. Nah, saudara, saya mau menunjukkan pada saudara bagaimana rasanya kalau kita sedang dalam kondisi yang terlepas dari, mestinya kalau saya misalnya berdekatan dan bisa didekap sama orang ini, saya akan mungkin tidak begitu terdorong dengan segala gelombang manusia itu, saya tidak terjatuh seperti itu. Tapi karena saya terlepas, saya akhirnya terjatuh dan akibatnya itu untung cuma sebentar dan saya tidak sampai ya dalam tanda kutip berangkas. Itu kalau anak umur 2 tahun diinjak-injak bisa ngap, sudah benar-benar habis gitu kan. Tapi untung Tuhan lewatkan itu semua. Saudara, kondisi bagaimana kita itu terlepas dari sang sumber kehidupan, dari Dia yang berikan pengharapan, Dia yang beri kekuatan, itu membuat kita benar-benar seperti terseret dan tidak berdaya. Sebelum masuk lebih jauh supaya sudah dapat gambaran bagaimana terseret itu, coba diputarkan film yang saya bawa ini ya. Ya, bentar saudara ya. Ini saya mendapatkan potongan film ini di tepi pantai saudara. Mereka sedang main ya. Tadinya pikir seneng-seneng aja, oh nggak ada masalah.
deket aja. Ngomongnya mulai Oh, slowly dah sebentar. Ya guys, slowly dah sebentar. Di Alkitab juga pernah dibahas tentang terseret ini dalam cerita tentang Maria dan Marta. Kita buka di dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ya, silahkan PPT-nya boleh dibuka. Ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Ya, berikutnya saudara boleh baca bersama-sama. 1, 2, 3. Nah, dalam bahasa aslinya ini parakatizo apa saudara? Parakatizo apa? Iya, duduk dekat dan mendengar perkataannya. Ya, kalau parakatizo ini lebih tambahannya ada duduk dekat tertancap, ya. Terus mendengar perkataannya. Kalau saya boleh ilustrasikan seperti saya tadi, saya tuh terus dipeluk dengan orang yang jaga tadi, ya. Dan orang yang jaga ini orang yang perkasa dan nggak pernah bisa terjatuh gitu saudara. Nah, itu kata parakatizo itu. Nah, lanjut. Sedang Marta sibuk sekali, ya sibuk sekali ini dengan kata perispau, terdistraksi, terseret. Kalau saudara lihat film tadi, kayak begitu terseretnya ya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani, di saat melayani pun kita akhirnya bisa terseret juga. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Ya, silahkan saudara. 1, 2, 3. Nah, Tuhan menegur Marta. Ya, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara, ya, namanya khawatir itu, ya, bahasa aslinya menceritakan dia itu seperti orang terpecah, ya. Khawatir itu seperti itu. Dan ini merupakan bagian dari emosi negatif, khawatir itu tadi. Tuhan sangat tahu bahwa Marta sibuk melayani, dan mungkin dalam pemikiran dia bagus. Abraham aja waktu ada tamu agung itu kan diladeni ya, masakan ini, sembelih ini, ya, ambilkan dadeh yang terbaik, begini begitu. Semua untuk menyambut orang yang sangat dihargai. Dan ini tamunya adalah Tuhan Yesus. Menurut Marta itu hal yang bagus. Dan saudara, menurut saudara bagaimana, itu hal bagus nggak saudara? Bagus. Apakah salah dengan kesibukan Marta? Apakah dengan kondisi seperti itu dia mau melakukan segala sesuatu dengan rajin, dengan giat, dan demikian rupa bertanggung jawab supaya tamunya ini terlayani dengan baik? Itu hal yang buruk kah? Mestinya bagus saja gitu kan. Nah, tapi karena Tuhan sudah mengatakan di situ ya, bahkan menegur Marta karena dia tahu ternyata yang melandasi dia untuk melakukan itu adalah kekhawatiran dia, kekhawatiran untuk tidak layak menyambut Yesus, kekhawatiran berbagai hal, sehingga dia menyusahkan diri dan banyak perkara. Ini sudah jamnya makan, belum selesai. Ini kok Maria ini kok nongkrong aja dari tadi, nggak lihat ya, aku lagi sibuk. Itu kalau kita pikir tuh hal yang wajar aja. Kita melihat kita lagi sibuk, ada tamu, mau nyiapin makanan, menyiapin segala sesuatu supaya tamunya ini, wah pokoknya baik lah, tersambut dengan baik. Situnya diam-diam aja duduk. Dari tadi cuma duduk dengar Tuhan. Nah, tapi waktu si Marta ini ngomong ke Tuhan, yang terjadi justru Tuhan negur Marta. Aneh ya. Kalau kita renungkan kok lucu ya. Apa yang terjadi? Kalau dari bahasa aslinya kita mengetahui bahwa ternyata apa yang dilakukan oleh Marta itu dia sedang terseret. Nah, coba gambar berikutnya. Nah, kalau saya tunjukkan gambar ini.
Kalau orang tuh di kantor, dia giat, dia tanggung jawab. Pokoknya dikasih tugas sama bos apa dia kerjakan. Terus sebagai ibu rumah tangga kita juga rajin. Semua pekerjaan rumah nggak ada yang terlewatkan. Semua diselesaikan dengan baik. Bahkan pekerja keras. Adakah yang salah di situ? Ada yang salah nggak? Kalau kita bayangkan si Marta tadi, dia menyiapkan segala sesuatu. Baik kok. Mengapa Tuhan menegur justru kepada Marta gitu ya? Ayo lanjut. Nah ini saudara ya. Coba lanjut klik. Nah, giat aktif tanggung jawab itu sesuatu yang baik. Ya. Tapi ternyata Tuhan ingatkan di dalam peristiwa Maria dan Marta itu bahwa Marta sudah terdistraksi, ya, terseret. Ya, klik berikutnya. Nah, ini yang klik. Ini yang salah, saudara. Terseret oleh kesibukannya. Giat aktif tanggung jawab sampai sementok-mentoknya itu oke. Itu baik. Tapi manakala kita sudah terseret, itu jadi perispau dan di situ menjadi salah. Ya. Kita melewati garis biru itu aja, saudara, garis batasnya. Ya. Nah, supaya kita tidak seperti itu, kita juga melihat, kita pikir oh ya sudah, daripada terancam terseret, lebih baik aku ekstrim satunya. Oh, apa ekstrim satunya, saudara? Kalau masih dia tahu disiplin waktu, dia tahu bagi waktu, memberikan prioritas, dia punya pendirian, nggak semata-mata kalau diajak, ayo ikut aktif ke sana, ayo buat ini, ikut aja, tapi dia tidak punya pendirian, apa yang harus dia lakukan terlebih dahulu, prioritas dia harus seperti apa, dan tidak tergoyahkan, itu bagus juga. Kita harus punya keseimbangan ini, giat aktif tanggung jawab, tapi kita juga tahu yang namanya disiplin, berpendirian, tidak tergoyahkan itu harus ada. Dua-dua ini harus ada. Tapi manakala ekstrim satunya ini ternyata di sini ya kalau gambarnya saudara, dia akhirnya tidak melakukan apa-apa. Aduh, daripada terseret keliru nanti, lebih baik udah diam aja. Jadi pertapa, pasif cuek. Ini juga salah. Coba klik berikutnya. Ini juga enggak pas, saudara. Kita kalau lihat ceritanya Maria dan Marta, akhirnya kita mengambil pilihan kadang-kadang. Itu loh, sudah terlalu sibuk-sibuk, gak usah begini begitu, udah, yang penting duduk berdoa dan sudah cukup itu. Saudara, tentu bukan gak perlu, kita sangat-sangat perlu berdoa, mengandalkan Tuhan, bahkan untuk melakukan yang di dalam area biru hijau itu, saudara, itu kita tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Ini adalah area di mana kita harus memberi diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Manakala bukan Roh Kudus yang menolong kita, kita tidak mampu melakukan sejauh-jauhnya giat tapi kita tidak terseret, dan sejauh-jauhnya disiplin berpendirian tidak tergoyahkan tapi kita tidak menjadi pertapa, tidak pasif. Nanti akhirnya pekerjaan nggak diurus, semua nggak diurus. Kenapa? Berdoa, mengandalkan Tuhan ya, berdoa. Ya langganannya lari, saudara. Ada disiplin yang perlu ditetapkan sejauh mana kita harus juga mengurus hal itu. Nah ini dua ini, bagaimana kita melakukannya, itu adalah kesempatan bagaimana kita memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Dan dalam kasus Maria dan Marta, Marta giat aktif tanggung jawab tapi dia sampai kelewat, ya, dia terseret. Nah, ya klik berikutnya. Ini area hijau ini yang kita perlu perjuangkan ya bersama dengan Roh Kudus. Dan saat kita melakukan yang namanya giat aktif tanggung jawab dan kita juga mengimbangi dengan namanya disiplin berpendirian tidak tergoyahkan, sejauh kita bisa tarik sejauh apapun juga, jangan lupa yang satu ini, klik. Kita harus terus bertanya, masih adakah iman di dalam diri kita? 2 Korintus 13 ayat 5. Ayat berikutnya, klik. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Saudara, waktu kita melakukan namanya giat, rajin, tanggung jawab, kita juga disiplin dan berbagai hal tadi.
kita harus terus bertanya pada diri kita sendiri, masih adakah iman dalam diri kita? Dalam artian kita ini sudah keluar, lepas dari pelukan orang yang jaga kita itu, ya Tuhan Yesus itu, akal kita ini sudah jalan sendiri. Seperti orang tadi akhirnya sudah gampang sekali ke bawah. Ya, lanjut. Kapan kesibukan akhirnya menarik Marta? Kan tadinya dia giat sibuk, wah, ya bagus itu. Nah, kapan dia akhirnya terseret? Kan kita bertanya, batasnya terus gimana dong? Aku supaya bisa membedakannya seperti apa? Yang paling tahu adalah pribadi yang bersangkutan. Kalau Marta yang paling tahu kapan dia terseret dalam kesibukannya. Tapi indikator itu apa ya, boleh bilang kayak tolok ukurnya, kadang-kadang bisa menjadi pertanda, yaitu munculnya keinginan daging dalam diri kita. Apa toh Bu? Keinginan daging itu apa? Kalau makan daging sapi aku tahu, ya daging babi ya daging apa aku tahu, keinginan daging gitu kan. Ini keinginan daging seperti apa? Kita baca dalam Galatia 5 ayat 19-21. Ya, di situ saudara bisa baca ada keinginan tapi terus juga ada perbuatan. Kenapa ini dua? Ya karena ada yang semuanya disebut di situ ada hal-hal yang memang belum bentuk perbuatan tapi baru keinginan, tapi itu sudah menjadi satu. Itulah yang namanya keinginan daging. Itulah namanya perbuatan daging. Kita baca, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Berikutnya saudara baca 1, 2, 3. Oke, ya. Lalu ayat 21, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, apa saudara coba dibaca bersama-sama, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi kalau kita terus memberi diri kita menuruti perbuatan daging ini, pada saatnya Tuhan panggil kita dan yang terjadi adalah kita bisa juga tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, saudara lihat ada berapa macam di sini? Saudara bisa hitung? Nah, coba berapa? Berapa? Ada yang bilang 15, ada yang bilang berapa? 15 ya? Dan sebagainya gimana saudara? Nah, kalau ada kata dan sebagainya, bagaimana cara kita mengantisipasi sedangkan namanya aja dan sebagainya, saudara? Sulit bukan? Sulit sekali untuk mengantisipasi ini. Nah, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, dengan demikian kita mesti perhatikan, jangan sampai kita terus dikuasai dengan hal-hal ini. Lanjut ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ada 9 tapi buah roh itu 1. Jadi ini seginya banyak ya. 1 tapi seginya banyak. Nah, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara sudah tahu tadi perbuatan daging itu begitu banyak. Lanjut gambarnya. Kalau saya boleh gambarkan seperti ini. Ya, dan sebagainya itu udah masih banyak deretannya, tidak bisa disebutkan lagi. Sehingga kita juga sulit untuk mengantisipasinya. Tidak mungkin manakala kita tidak benar-benar berlatih untuk memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus untuk melakukan ini. Untuk benar-benar menang dari ini. Nah, keinginan roh ada juga, yaitu kasih, sukacita ini tadi yang menghasilkan buah roh ini tadi ya. Ya, lanjut. Karena begitu banyaknya tadi perbuatan daging, ini dibantu. Ini alat bantu untuk kita mengklasifikasikan ya, sehingga kita mengingat 4 hal ini itu akan banyak menolong kita. Ya, itu sudah mencakup yang namanya dan sebagainya. Itu yang kita
memang nggak bisa disebutkan, tapi paling enggak di setiap pribadi manusia akan muncul hal-hal seperti ini di dalam keinginan dagingnya. Apa itu saudara? Ya, amarah, ya, di situ ada apalagi emosi-emosi itu termasuk emosi negatif ya, digolongkan sebagai emosi negatif. Lalu pikiran salah, ya, pemberhalaan ada di sana, ada kelemahan, ya. Saudara amati, ada 4 lapisan di situ. Ini membantu untuk merangkum dari yang deretan dan sebagainya yang begitu banyak itu tadi. Ya, emosi negatif, apa saudara? Pikiran salah, pemberhalaan dan kelemahan. Ulangi 1, 2, 3. Emosi negatif, pikiran salah, pemberhalaan, kelemahan. Nah, ini kenapa susunannya seperti ini? Ini ada pembahasannya, tapi hari ini saya tidak membahas itu dulu. Saya hanya fokus pada pikiran salah, ya, pikiran salah. Oke, lanjut. Jadi kalau kapan kesibukan akhirnya menyeret atau menarik Marta? Ya, pertama pribadi Marta yang paling tahu, kedua indikatornya itu keinginan daging itu tadi, keinginan daging yang mana? Saudara, kita mau amati, ya, apakah itu emosi negatif, apakah pikiran salah atau pemberhalaan di sana? Ya, silahkan. Tadi ya, berikut. Ini ya, kita cermati ya ayat ini, saudara. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli? Setelah sampai situ dulu. Apa? Ini pikiran apa dalam dirinya Maria? Apakah benar Tuhan tuh gak peduli sama dia? Saya bertanya, apakah Tuhan tidak peduli pada Marta? Kok dia berkata seperti ini? Tuhan, tidakkah engkau peduli? Dengan serta-merta dia menyimpulkan bahwa Tuhan juga nggak peduli sama dia. Buktinya apa? Itu saudaraku perempuan tuh diam-diam aja nggak ditegur. Saudara, ya. Lalu saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri. Benarkah dia membiarkan Marta? Kelihatannya seperti itu. Tapi dalam dasar hatinya dan apa yang sedang dilakukan dia, Tuhan yang paling tahu. Dan apa yang dikatakan Tuhan itu yang harus kita pegang. Bahkan lebih keterlaluan lagi, si Marta ini berkata, suruhlah dia membantu aku. Enak bener gitu ya, nyuruh-nyuruh Tuhan gitu. Suruhlah dia membantu aku. Ya ampun, pantaskah saudara? Tapi kalau kita benar-benar pikir, kadang-kadang kita juga sering bersikap seperti ini, benar nggak? Tuhan ini kok gini sih? Gimana sih Tuhan ini? Bahwa ya begini Tuhan. Kita seolah lebih pintar, lebih ngerti dari Tuhan, saudara ya. Ya lanjut. Nah, terus ya ini tadi saudara ya. Marta berpikir, kelihatan nggak ini? Cara menyambut Yesus dengan kesibukan yang luar biasa itu bagus sekali. Ya, itu pikiran yang mestinya pikiran salah karena dia sibuknya sampai kelewat, dia sampai dengan kekhawatiran yang muncul dalam dirinya ya. Dia memberhalakan pikiran salahnya itu tadi. Ya. Tuhan mengatakan, Marta, kamu khawatir dan menyusahkan dirimu dalam berbagai hal. Tuhan mau menyatakan apa pada Marta? Pastinya kamu gak perlu seperti itu. Ya. Kamu sudah memberhalakan apa yang sudah kamu pikir baik itu tadi. Nah, lanjutnya dia dilandasi oleh apa? Dia berbuat seperti itu karena kekhawatirannya. Sudah disebut tadi, Tuhan bilang khawatir dengan berbagai hal ya. Dengan kekhawatirannya. Tindakannya muncul apa? Dia jadi sangat sibuk. Dia nyusahin diri dan berbagai hal. Saudara bisa melihat bagaimana saat kita itu berpikiran yang salah, ya, itu kadang-kadang pikiran salah itu muncul karena emosi yang nggak benar dalam diri kita, didorong oleh kekhawatiran yang demikian rupa, didorong oleh kemarahan yang sedemikian rupa. Kadang-kadang sebaliknya, kita akhirnya emosi kita khawatir sehingga keluar pikiran salah. Bisa juga pikiran salah menimbulkan kekhawatiran juga bisa. Sehingga tindakan kita juga
terpengaruh di sana ya, menghasilkan tindakan sesuai dengan apa yang kita pikir dan kita rasa itu tadi. Ya lanjut, yang kedua tadi. Marta berpikir, Tuhan tidak peduli padanya. Dan Maria cari enak sendiri, membiarkan dirinya repot sendiri. Ya, kalau boleh dalam bahasa sehari, gimana sih Tuhan kok diamkan Maria? Ya, tindakannya apa saudara? Tindakan dia itu dia justru menegur memerintah Tuhan, suruhlah dia membantu aku. Nah, kalau sampai tindakannya keluar seperti itu, ya dengan sesuai dengan kata-kata dan pemikiran dia, berarti dia sedang apa saudara? Sedang dilandasi dengan yang namanya kesel. Kok diem aja nggak ngewangi aku? Dia iri. Aku repot kok dia diem saja. Nah saudara, banyak dalam kehidupan sehari-hari ini emosi negatif, pikiran salah, pemberhalaan, kelemahan itu membungkus kita sedemikian rupa sehingga manusia baru, Kristus yang ada dalam diri kita, Kristus yang sudah tinggal dalam diri kita ini tidak bisa nyata keluar. Nurani kita ini terbelenggu dengan semua hal ini tadi. Tuhan sudah membebaskan kita dari hukum dosa, hukum maut. Ya, tapi kita masih dalam tubuh dosa ini. Sehingga apa? Kalau kita belum dibebaskan dari hukum dosa, hukum maut, karena kita itu benar-benar percaya dan Tuhan membebaskan kita, percaya akan kebangkitan dan kematian dan kebangkitannya, memberikan kita penebusan, kita mestinya sudah bebas dari hukum dosa dan hukum maut. Kalau nggak bebas, kita tuh begitu dilepas, pasti jatuh saudara. Ya, begitu dilepas kita pasti jatuh. Tapi sekarang kita ada di dalam tangan Tuhan. Tidak serta-merta jatuh. Tapi Tuhan pegangnya tuh nggak dipegang kencang gini saudara. Tuhan kasih kehendak bebas buat kita. Ya, dengan demikian apa? Manakala kita milih untuk keluar, bisa terjatuh kita. Tapi kalau kita tetap di dalam taat firman-Nya, kita akan terjaga. Tidak semudah itu untuk terjatuh. Nah, yang namanya memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus adalah upaya kita bagaimana kita tetap memilih ada di sini, nggak sampai kita keluar. Tapi manakala kita memilih seperti ini ternyata ada juga kesulitannya. Kesulitannya apa ini yang dibilang sama Paulus? Coba lanjut, klik, ya, ya lanjut klik, ya pikiran salah, emosi negatif, tindakan salah, ya bukan buah roh yang keluar, ya bukan penguasaan diri. Tapi perbuatan daging, perselisihan dan iri hati. Lanjut. Kalau kita menemukan dan menangkap pikiran salah seperti itu, ya harusnya seperti apa? Ya tadi ya, kita sudah tahu nih, ada pikiran salah. Kalau kita akhirnya tidak memberi diri pimpin Roh Kudus, yang terjadi apa? Kita nurutin, kita terjatuh, keluar, ada perbuatan daging kita lakukan. Tapi manakala kita mengetahui, menemukannya, menangkap, ini pikiran salah ini. 2 Korintus 10 ayat 5, ini kedobelannya nulisnya. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi pikiran salah itu mesti kita taklukkan kepada Kristus. Ya, seperti apa itu? Ya, lanjut. Ya, seperti ini tadi saudara. Ya, oke, lanjut. Ya, saudara bisa lihat nih tadi. Ya, oke. Yes. Ya, kita harus bertanya, Tuhan, aku harus buat apa? Bagaimana imanku tetap bisa bertahan di sana ya? Ada tantangan ini saudara. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Kita kepingin menaklukkan pikiran yang salah itu pada Kristus. Tapi apa daya? Ditarik oleh keinginan daging kita pikir kok enak. Dia kurang ajar. Harus tahu rasa, aku balas dia. Nah, hal-hal itu menarik kita. Sedemikian kuatnya sehingga kadang-kadang kita akhirnya tidak memilih tetap di dalam firman-Nya. Tapi apa? Kita keluar. Dan terjatuhlah kita dengan apa? Dendam, dengan kemarahan yang kita lampiaskan dan berbagai hal. Tuhan mau saat seperti itu kita benar-benar menyerahkan pada Tuhan. Tuhan, Engkau ada di dalam posisiku, Engkau akan berpikir apa? Tuhan, saat Engkau ada di posisiku, Engkau akan merasa apa?
kuatkan aku, mampukan aku Tuhan. Ya, oke lanjut. Lalu harus bagaimana? Ya, perlu terus-menerus berlatih menguasai diri, memberi diri dipimpin Roh Kudus, saudara. Ya, Galatia 5 ayat 16 berkata, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi saat kita terus berlatih, gimana dong? Udah berlatih ulang-ulang masih terus begitu, Bu? Capek. Ya itu, saudara. Selama kita masih mendapat kesempatan untuk hidup dan berlatih terus, kalau ketebak-ketebuk gimana? Ya bangun lagi, latihan lagi. Upaya untuk kita berlatih itu sudah sebuah hal yang pasti diperhitungkan oleh Tuhan, daripada kita pikir, alah, udahlah. Kan katanya dipimpin oleh Roh Kudus, yang penting serahin sama Roh Kudus, dah aku tidak usah pusing mau gimana-gimana. Udah, ini otomatis Roh Kudus akan menolong saya. Roh Kudus pasti berkuasa menolong. Tapi kalau kita sendiri tidak berupaya ada di sini, di mana Dia menolong? Dia memberikan tangannya, Dia memberikan segala fasilitasnya. Tapi kalau kita tidak mau memberi diri kita, ya kayak orang yang nyemplung di sumur. Kemarin saya mendapatkan apa? Oh ya, pernah lihat ada anak umur berapa tuh nyemplung di sumur berjam-jam tuh. Waduh, nolongnya luar biasa, saudara. Tapi kalau dia misalnya ada orang yang bantu nolongin pun dia nggak mau ikut, suruh pegang talinya dia nggak mau, begini nggak mau, ya nggak bisa ketolong. Roh Kudus itu sangat mampu menolong kita, tapi manakala kita tidak mau benar-benar memberikan diri kita untuk ditolong, tidak terjadi. Ya. Oke, lanjut. Ya, nah ini harus kita lakukan terus sampai kita menjadi serupa dengan Kristus. Kok dibilang tuh kayak tali karet, saudara ya. Tali karet ban yang keras sekali. Saudara lihat tadi lapisannya putar-putar tadi. Itu ada emosi negatif di sana, ada pikiran salah di sana, ada pemberhalaan di sana, ada kelemahan-kelemahan kita di sana. Dan itu masih ada di dalam diri kita. Kalau ombak tadi kita pikir oh pokoknya jauh-jauh ya nggak apa-apa, sudah jauh-jauh aja. Antisipasinya gimana? Menjauh tuh ombaknya di sono ya, menjauh-jauh saya nggak bakal kentir, saudara. Ini ada dalam diri kita. Tarikan itu dekat sekali di dalam diri kita. Sehingga apa? Kok boleh dibilang mustahil? Mestinya mustahil. Tapi untuk itu Kristus mati buat kita. Sehingga Dia akan memampukan kita. Asal kita mau terus berlatih itu. Ya. Manakala tali itu putus, kita benar-benar sudah selesai dan menang di sana. Ya, itu tadi namanya menjadi serupa dengan Kristus, saudara. Nah itu yang harus kita, di ayat ini dikatakan bagaimana kita diingatkan. Karena Paulus sendiri berkata, aku kepingin lakukan yang baik, tapi aku nggak keturutan. Ya aku lakukan bukan yang baik, yang aku inginin itu. Itu yang terjadi dalam diri kita. Kita ngakui atau tidak, kalau kita benar-benar merenungkan, sering terjadi hal seperti itu. Ya, mungkin saat A kita bisa menang, tapi begitu A itu menang, kita tidak jaga-jaga, B, C, D bisa blok lagi. Semua harus kita terus ya serahkan diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Ya lanjut. Ya, diserahkan kepada Roh Kudus itu berarti apa? Kalau itu sebuah emosi negatif, bukan juga dilampiaskan, tapi juga bukan ditekan, diabaikan atau diempat, saudara. Ya, kita mendengar Tuhan pimpin seperti apa. Ya, paling tidak kita bisa diam dahulu. Ya, ngerem, lambat berkata-kata, cepat mendengar, lambat marah. Itu perlunya apa? Kita bisa tidak terus terjatuh dalam perbuatan daging lebih jauh. Kita bisa melakukan yang namanya tertolong untuk melakukan yang namanya berlatih, memberi diri pimpin Roh Kudus. Ya, lanjut. Ya, saudara, kita akan fokus, ya klik pada pikiran salah ini tadi ya. Ya, oke. Ya, apa itu pikiran salah? Ya, yang di tengah itu adalah tempat Roh Kudus yang kuning tadi ya. Fokusnya dalam pikiran salah, itu capaiannya apa? Untuk memahami. Baru memahami, saudara. Belum berlatih, belum namanya mahir ya. Tapi baru memahami apa itu pikiran salah. Dan untuk 3 yang lain berikutnya akan dipelajari di kesempatan berikutnya. Mungkin di PA atau mungkin juga kalau sempat juga di ibadah umum. Ya, emosi negatif dan pemberhalaan juga kelemahan. Tentang pikiran salah. Oke, lanjut.
Mengapa perlu memahami dan berlatih, saudara? Karena kita tadi sudah tahu kecenderungan tubuh dosa ini. Itu benar-benar keinginan daging itu lentur, liat, licin. Gampang sekali melesetin, saudara. Kalau saudara punya kamar mandi licin, saudara nggak benar-benar nggak jaga-jaga, apa yang terjadi? Bret, jatuh, buk. Tante saya temporari pleset, tangannya bisa patah. Berbagai hal kerugian terjadi. Kita ingin melakukan yang baik, tapi yang buruk yang dilakukan. Itu yang terjadi. Sebab itu kita perlu memahami sampai akhirnya nanti kita berlatih. Ya, lanjut. Nah, ada ancaman kebinasaan seperti ini. Sampai Paulus juga berkata, ya, kalau ditanya apakah kita sudah setingkat dengan Paulus dalam beritakan Injil dan melayani, apakah sudah setingkat dengan Paulus? Paulus mengatakan hal ini, saudara. 1 Korintus 9 ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Ya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi karena ada ancaman bisa ditolak, ada ancaman tadi tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah itu, kita harus memahami dan terus berlatih hal itu supaya kita bisa memperoleh pertolongan dari Tuhan. Ya, lanjut. Nah, ini juga perintah Tuhan, memberi diri dipimpin roh. Ya, memberi diri itu adalah tindakan, peranan aktif kita harus ada. Enggak cuman bilang dipimpin Roh Kudus, terus kita diem. Roh Kudus bicara apa pada saya? Ada bagian kita, saudara. Bagian itu apa? Kita benar-benar tahu kita ini sedang dikuasai apa? Emosi negatif kah? Pikiran salah kah? Pemberhalaan kah? Atau apa? Kadang-kadang dalam semua hal yang kayaknya oke-oke saja, seperti 2 orang ke Emmaus. Kalau saudara bisa baca itu, mereka itu punya pendapat yang luar biasa, pengalaman rohaninya, juga pengertiannya firman itu menjadi sesuatu yang mereka andalkan, sehingga apa? Waktu Tuhan Yesus bicara dengan mereka pun, mereka tuh nggak bisa ketemu loh sama Tuhan, nggak bisa lihat kalau Tuhan itu yang sedang hadir bersama mereka. Karena apa? Pikirannya dan seluruh keberadaannya sedang terbungkus dengan pemahaman firman Tuhan yang bukan nggak salah, pemahaman firman Tuhan yang dia tahu, pengalaman rohaninya, ya, tapi dia tidak ingat, ya, dia tidak ingat kalau Tuhan sudah pernah pesan, aku nanti akan mati pada hari yang ketiga bangkit. Harusnya kalau dia benar-benar ingat hal itu, dia punya pikirannya benar. Apa pikirannya? Ini sudah hari ketiga. Wah, iya benar dia mati. Dia tempohnya bilang mati loh. Hari yang ketiga katanya bangkit. Apa yang terjadi? Kalau saja dia ingat, yang terjadi adalah dia akan berdebar-debar menunggu. Apa yang bakal terjadi? Dibilang bangkit itu apa ya? Apa yang bakal kita lihat ya? Dan bukan justru bersedih dan benar-benar kayaknya hilang harapan. Mereka mengalami itu semua ya karena terbungkus dengan yang namanya pemberhalaan, dengan segala hal yang sudah mereka pahami dan pengalaman rohani mereka itu. Saudara, biar kita juga belajar, ya, kesempatan ini untuk memahami dulu, yang mengerti tentang pikiran salah ini ya. Oke, lanjut. Ya, ini kalau amarah, saudara. Amarah ini ternyata dari penelitian itu sangat-sangat merusak diri kita, baik jasmani, rohani, juga secara mental kita. Ya, tekanan darah naik, kelenjar adrenalin juga bertambah, gula darah bertambah, otot-otot menegang. Dan ini adalah penyebab primer dari yang namanya tubuh terserang berbagai penyakit, sampai lebih dari 20 penyakit, saudara. Kalau saja kita tahu amarah itu berakibat seperti ini, mengapa tidak kita harus juga belajar, berlatih untuk memberi diri dipimpin Roh Kudus supaya emosi negatif itu tidak terus membungkus kita sedemikian rupa. Ya, lanjut. Belajar mengerti. Kalau kita belajar baru kita bisa mengerti, saudara. Ya, kita bisa berlatih. Akhirnya kita berlatih dan kita dimampukan berbuah. Matius 13 ayat 23. Kalau kita belajar saja tidak mau,
Ya, buat apa sih? Sudah Roh Kudus memimpin kita kok, dijaga sama Roh Kudus, aman lah. Ngapain sih belajar beginian lagi? Ya sudah, saudara. Ya, kalau kita tidak belajar, kita tidak menjadi mengerti. Dan kalau kita tidak mengerti, ya yang namanya berbuah berlipat kali ganda dalam hal itu, kita akan terhalang. Ya, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, gimana kalau dengar khotbah, dengar apa belum ngerti, Ibu? Ya belajarlah sampai ngerti. Jangan berhenti, jangan cuma sekedar menyalahkan orang tuh jelasin nggak jelas. Kalau sampai di situ saudara bisa cari guru yang paling hebat pun kalau dia kadang-kadang tentu ada juga kesempatan saudara nggak ngerti. Tanya, belajari sampai ngerti ya. Oke, lanjut. Apakah pikiran salah itu? Itu salah, tentu tadi katakan salah satu wujud perbuatan daging. Ya, salah satunya juga bentuk penghakiman. Ya. Kalau kita lihat sebuah ruangan berantakan. Ya. Saudara misalnya masuk di sebuah rumahnya orang, kita lihat berantakan gak karuan. Saya mau tanya, apa yang saudara pikir pertama dalam pikiran saudara? Pak Sony ketawa-ketawa, ayo Pak. Apa yang dipikir Pak? Nah, Pak Sony bilang males tuh orang. Rumahnya berantakan. Nah, siapa lagi mau kasih pendapat? Pak Franky? Wah, ada maling masuk rumah. Ini masih lebih. Tapi ternyata bukan ada maling masuk rumah, bukan malas. Dan kita itu lebih gampang namanya cepat mengambil kesimpulan, betul? Ini pasti males. Padahal belum tentu. Waktu kita benar-benar tahu, ternyata dia itu tinggal sendirian, sudah sakit, gak bisa apa-apa, atang-atang. Ya jelas rumahnya berantakan. Coba bayangin kalau kita sudah masuk, kita berkata males, kita kan sudah salah, sudah jatuh di situ. Pikiran salah di sana. Betul? Belum tentu dia malas. Kita mesti tanya dulu apa yang terjadi. Bagaimana kita itu bisa berkembang, menolong diri kita juga. Jangan sampai kita tuh mudah-mudah membuat pernyataan tanpa bertanya dan tanpa mengerti terlebih dahulu. Bertanya pun harus tahu bagaimana bertanya supaya mendapatkan insight, inspirasi. Tidak hanya bertanya untuk mendapatkan informasi. Itu namanya cuma nyelidiki. Dan akhirnya juga ujung-ujungnya cari salah doang. Kita mesti tanya, kenapa ya orang ini sampai seperti ini? Kalau perlu bagaimana menolong orang itu bisa rumahnya bisa lebih rapi dikit ya? Kalau tahu dia sedang ngadang-ngadang, sakit gak ada yang nolong, ya kita pikirkan, apalagi kalau dia anggota jemaat, gimana kita bisa bergiliran ya? Atau mungkin kita bayar siapa bisa bantuin dia, paling gak seminggu sekali beresin rumahnya atau gimana. Itu kan lebih indah saudara, dalam hidup bersama, di dalam komunitas, daripada kita cuman mudah-mudahnya untuk malas itu. Oh itu memang serakah itu. Oh ini memang begini. Saudara, meskipun kita orang yang sangat rohani, ketahuilah saat-saat seperti itu kita sedang terjatuh dengan berbagai hal yang berdosa dalam perbuatan-perbuatan daging kita, dalam penghakiman ini. Tentu pikiran salah itu bukan pikiran Kristus. Pikiran dikuasai keangkuhan, mementingkan diri sendiri, pembenaran, pengecilan diri atau pengecilan terhadap orang lain. Saudara kalau baca di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 8, kita baca ya, lanjut klik. Nah. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaannya terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi ini himbauan ya, tidak cuma untuk komunitas di Filipi, tapi juga di tempat ini, karena selalu Paulus kalau datang di setiap jemaat dia akan mengatakan bagaimana kamu harus sehati dan sepikir. Sebab dia tahu dengan visi Tuhan Yesus bagaimana kita harus menjadi gereja yang kompak, gereja yang benar-benar menyatu, bersinergi dan menjadi berkat, menjadi terang buat dunia ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apa itu pikirannya? Ya, saudara coba baca 1, 2, 3. Kalau saudara menjadi seorang konglomerat, ya, kalau boleh diumpamakan, kalau kita itu seorang konglomerat, ya, kalau dikatakan ini tuh Tuhan tuh
walaupun dalam rupa Allah. Jadi dia tuh lebih dari yang namanya konglomerat, segala hal pokoknya dia top deh. Tapi dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tapi dia tidak menganggap ya kekonglomeratannya itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Lanjut. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, ya bukan berarti itu dibuang, tidak, tapi dia mengambil putusan untuk mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, ya, polos budak, dan menjadi sama dengan manusia. Saudara, dia benar-benar mengambil posisi untuk merendahkan diri sedemikian rupa, ya, menjadi sama dengan manusia, bahkan manusia yang sangat berdosa, mungkin sangat buruk itu. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, sudah jadi manusia itu sudah kealahannya sudah tinggal, sudah rendah, makin merendahkan lagi, taat sampai mati, bahkan matinya di kayu salib. Itu matinya hukuman buat orang yang paling jahat sedunia. Di zaman itu dia tanggung itu semua. Demi apa? Untuk kita semua bisa diselamatkan, ditebus, beroleh hidup kekal, dan kita juga dimampukan untuk memiliki pikiran dan perasaan yang dia miliki itu, saudara. Ya, lanjut. Nah, Paulus dan tim PI-nya selalu berkata waktu dia menyampaikan berita Injil di mana-mana, dia berkata, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Bukan Paulus sendiri, tapi dia bersama timnya memiliki pikiran Kristus. Apakah sudah sempurna dalam pikiran Kristus itu? Ya, tentu semua sedang progres, tapi dia berkata kami memiliki pikiran Kristus, dalam artian pikiran Kristus itu ada loh, dan perlu untuk setiap kali kita itu tadi menaruh pikiran dan perasaan seperti ada dalam Kristus. Kalau saja kita mau memiliki pikiran Kristus itu tadi, begitu merendahkan hati kita, merendahkan kita rela mengosongkan diri seperti itu, itu relasi dengan siapapun akan gampang tertolong, saudara. Ya, oke. Itu tentang pikiran salah ya. Kalau saudara mau tahu harus bagaimana, ya harus memiliki pikiran Kristus ini. Ya, lanjut. Nah, kalau saudara baca lebih jauh ya, pikiran Kristus di dalam tadi 1 Korintus 2 tadi, itu semua tentang pikiran Kristus tuh terkait dengan yang namanya hikmat Kristus. Saya tidak baca, saudara bisa baca sendiri ya. Coba ulangi ke atas tadi. Ya, 1 Korintus 2 di bagian atasnya sebelum ayat 16 ini saudara bisa melihat semua bagaimana yang namanya pikiran Kristus itu. Lanjut. Itu terkait dengan hikmat Kristus, cara berpikirnya Kristus, termasuk di situ potensi memahami sampai kedalaman rahasia Kristus. Ya, kita baca Kolose 2 ayat 2 ini. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih. Sekali lagi coba saudara perhatikan, tadi di Filipi itu ayat sebelumnya juga berkata, hendaklah kamu sehati sepikir dan kamu menaruh pikiran yang sama, ya, perasaan seperti ada dalam Kristus. Ini di Kolose dia juga berkata ini, supaya hati mereka terhibur dan mereka satu dalam kasih. Sebab kondisi bagaimana kita berkonflik satu dengan yang lain itu biasa karena apa? Perbuatan daging itu selalu nyata dalam diri kita, ya. Nah, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Ya, di sini katakan syaratnya bagaimana kita perlu yang namanya bersatu dalam kasih tadi. Ya, supaya kita bisa mendapatkan segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus, yaitu sang hikmat itu tadi. Ya, lanjut. Kalau ya saudara, ada berapa orang ya menemukan, meneliti ya pikiran-pikiran salah di manusia itu banyak ya. Bentuk-bentuk pikiran salah itu ada yang segalanya atau tidak sama sekali. Kadang-kadang terlalu mengeneralisasi banyak hal. Filter mental, saudara bilang oh foto gitu. Kalau saudara mau belajar nanti dipelajari ya di pendalaman Alkitab ini ya. Kalau saya pelajari di sini lebih coba saudara bisa coba yang PPT paling terakhir, saya kasih contoh aja untuk menjelaskan ini ya sedikit ya.
TPT yang paling terakhir, paling bawah. Yang tambahan tadi. Ya. Ya, misalnya saudara ya, saudara supaya dapat gambaran. Saudara ibu rumah tangga, Bapak kira-kira lah menempatkan diri dulu. Sedih karena apa? Sudah dimasakin seharian, dipilihkan menu yang paling bagus, suaminya pasti suka, dia harapin suaminya nanti pulang, terima kasih darling, sudah dimasakin makanan enak. Ternyata pulang-pulang suaminya makan, dicicipi, apa ini? Daging sapi bakarmu ini terlalu matang, rasa angus. Terus saudara muncul pikiran, wah, aku ini orang yang gagal total. Aku nggak tahan kok begini. Ini nggak cuma sekali loh. Kemarin juga, sebulan yang lalu juga begitu. Aku nggak tahan. Saya nggak pernah mampu mengerjakan apapun dengan benar. Selalu salah di mata dia. Saya bekerja seperti seorang budak. Dan ini ucapan terima kasih yang saya dapat. Suami yang nggak tahu diri. Nah, saudara, sebuah tindakan dari orang sekeliling kita itu bisa menimbulkan berbagai hal dalam diri kita. Yang paling tahu ya saudara, ya kan? Ntar suaminya cuma berbuat A, kita sudah mikirnya B, C, D, E, F dan berbagai hal yang kadang-kadang juga salah, menyimpulkan salah, dan akhirnya saudara keluar tindakannya salah. Kalau seperti ini akhirnya apa? Sedih dan mungkin dia marah, ngambek. Udah lain kali nggak tak masakin, beli aja ya. Capek deh gitu. Nah itu biasa kita dengan spontan keluar seperti itu, seolah-olah biar kapok. Tapi kita saat itu sudah menuruti perbuatan daging. Kenapa kita melakukan itu? Kadang-kadang kita tidak sadar kalau ada sudah terbangun berbagai hal dalam diri kita sehingga bisa muncul perbuatan itu. Nah, coba kita mau lihat. Saya adalah seorang yang gagal total, misalnya berpikir seperti itu. Saudara, sedikit hangus, itu kan nggak sama dengan gagal total, toh, betul nggak? Betul kan? Ini adalah pikirannya segalanya tadi. Kalau enggak, yang enggak itu tadi. Itu kalau yang dibilang tadi saya menjelaskan. Orang mengelompok-mengelompokkan. Masa iya, cuman angus dikit aja sudah anggapannya sudah gagal total. Itu akan membuat kita memiliki juga perasaan yang yaitu tadi putus asa. Padahal nggak perlu. Kalau kita bisa berpikiran yang positif, yang baik, yang berkenan dengan Tuhan, kita tidak perlu mengalami hal itu. Saya tidak tahan. Lah ya, sekarang aja sudah masih sedang bertahan loh, kok dibilang nggak tahan gitu kan? Jadi apa? Ini membesar-besarkan rasa sakit hati di luar proporsinya. Oh, Anda sedang mampu menahannya kok. Udah berapa tahun menikah kamu mampu kan? Bisa menahan, kenapa kamu bilang tidak tahan? Ya, ini juga sebuah pikiran salah. Saya tidak pernah mampu mengerjakan apapun dengan benar. Benarkah demikian? Wong kemarin ngosek kamar mandi beres kok. Masak nasi beres kok. Berarti apa? Bukan tidak pernah, tapi memang saat itu tidak tepat di hatinya suami. Suaminya sendiri lagi nggak tahu ada persoalan apa, lagi uring-uringan di sono gitu kan. Nah, kalau saya bekerja seperti seorang budak, dan inilah ucapan terima kasih saya dapat suami tak tahu diri gitu. Kerutuan suami itu, ya tentu kita tidak suka mendengarnya gitu kan. Tapi itu bukan cermin dari nilai diri kita. Bukan berarti kalau kita digerutui seperti itu, berarti aku ini ya sudah kerja kayak seorang budak deh. Ini kan siapa yang bilang dia budak? Iya enggak? Dirinya sendiri. Itu pikiran salah yang ditanam dalam dirinya dia sendiri. Nah, suami sedang lekas marah, kurang perhatikan perasaan orang lain, bukan tidak tahu diri. Bisa jadi dia tuh sedang entah ada masalah di kantor dan berbagai hal. Tapi kita sudah menyimpulkan bahwa oh, ini suami, dasar suami nggak tahu diri. Atau mungkin ada yang sudah ngomong yang nggak enak lagi gitu. Saudara, ini contoh bentuk-bentuk bagaimana pikiran negatif, pikiran salah itu
bisa aja bermunculan dalam diri kita. Kita kadang-kadang nggak ngeh untuk menangkap dan menaklukkan di bawah kaki Kristus. Benar nggak? Tuhan pikir apa? Harusnya berpikir gimana? Apa betul kamu gagal total? Kemarin kamu akun itu bisa kok, ya kan? Tidak tahan. Kamu sudah berapa tahun kamu bisa? Berarti kamu tahan. Nah itu yang harus kita lawan. Kita dengar apa kata Roh Kudus. Saat itu kita beri diri itu apa? Kita benar-benar menyerahkan dan berkata, Roh Kudus tolong. Dan kita mulai pikir, iya ya, harusnya seperti apa? Saudara, saya kadang-kadang berlatihnya kadang-kadang saya ambil sari kertas. Kalau sudah benar-benar kayaknya dikuasai suatu pikiran yang berat dan benar-benar sampai susah tidur atau gimana, saudara ya. Saya ambil kertas, saya tuliskan, kamu tuh mikir apa sih? Apa yang sedang kamu pikir? Kita mesti tahu. Banyak orang tuh sampai depresi, sampai bunuh diri, nggak ngerti apa yang sedang dia rasakan. Apa yang dia pikir dia juga nggak ngerti. Itu kan repot, saudara. Kita ini hidup itu dipimpin oleh Roh Kudus tuh, diberi kemampuan tuh bisa memahami dan menangkap itu tadi, sehingga kita bisa tahu ini loh yang salah, ini loh salah, ini yang mesti benerin. Kalau motor mogok kan mesti dicari ini penyebabnya apa, nggak asal semua dibongkar dicuari gak karuan, saudara. Tahu penyebabnya apa. Nah kita mesti tahu juga ini apa yang nggak benar dalam diriku ini. Kok aku bisa sampai kasar begini ya kok sama istri ya? Kok aku bisa tindakanku gampang sekali curiga ya? Gak percaya sama orang. Apa itu yang menyebabkan itu? Temukan, mungkin ada pikiran salah, atau ada pemberhalaan, atau ada apa dalam diri kita membuat kita seperti itu. Supaya apa? Kita mau bertumbuh jadi seperti Kristus, bukan? Kalau kita diamin aja ya aku ya begini, ya memang semua orang kan tetap harus bisa memahami, saudara, itu begitu. Tapi kalau kita tidak mengalami perubahan, sedangkan kita ini sudah menerima penebusan yang luar biasa dari Tuhan, rugi besar, bahkan kita bisa terancam yang tadi namanya ditolak. Ya, balik tadi. Ya, lanjut. Ya, yang tadi ya tentang Kleopas dan temannya. Lanjut. Ya. Lanjut. Ya, menjadi Maria di tempat Marta. Ini adalah upaya bagaimana kita berlatih terus-menerus memberi diri dipimpin Roh Kudus. Jadi kita tetap yang namanya melakukan giat, berhasil. Bahkan mungkin dalam tanda kutip orang lihat kayaknya sibuk dia, tapi sibuknya tidak terseret. Ya, itu yang namanya menjadi Maria di posisi Marta. Ya, upaya mewujudkan salah satu bagian dari buah roh penguasaan diri. Dan di sana kita selalu menjaga diri kita, ya, bertanya pada diri kita, tetapkah aku dalam iman, ya, sekalipun peristiwa berat, peristiwa menjengkelkan, peristiwa yang benar-benar tidak mungkin untuk kita tuh berdiri tegak pun, tetapkah kita beriman di sana, ya, itulah berbarakatisu, ya, saudara. Saya akhiri sampai di sini. Mungkin berikutnya kisah bagaimana tentang kita belajar tentang emosi negatif dan hal-hal yang lain. Namun memang pikiran salah ini sering juga berkembang dalam diri kita. Biar kita benar-benar menemukannya, menangkapnya, dan menaklukkannya di bawah kaki Kristus, untuk dicocokkan dengan pikiran Kristus, ya. Mari kita masuk dalam doa. Silahkan pemain musik untuk maju. Kita nyanyikan Yang Kurindukan Hanya Kau Yesus. Saudara, hal ini tidak mudah. Dengan kekuatan kita sendiri tidak mungkin. Tapi bukan berarti juga kita menyerahkan semua dan kita berpikir Roh Kudus otomatis bisa menolong kita tanpa bagian kita lakukan. Lakukan bagian kita. Paling tidak saudara mulai belajar memahami apa itu pikiran salah, emosi negatif dan berbagai hal. Saudara mulai belajar berlatih sampai kapan? Sampai kita bisa semaksimal mungkin menjadi yang namanya seperti Kau Yesus, ya.
yang ku rindukan hanya Kau, Yesus. Nyatakan pribadi-Mu dalam hidupku, yang ku dambakan, yang ku dambakan menjadi seperti Kau, Yesus, di dalam perkataan, pikiran, perbuatan. Oke, coba dinaikkan. Ya, di dalam perkataan, pikiran, perbuatan kita bisa ganti. Di dalam perasaan, pikiran, perbuatan kita berganti-ganti ya. Kadang perkataan kita bisa perasaan juga ya. Dalam perasaan kita, biar kita juga miliki perasaan Kristus itu. Yang ku rindukan hanya Kau, Yesus. Nyatakan pribadi-Mu dalam hidupku, yang ku dambakan menjadi seperti Kau, Yesus, di dalam perasaan, pikiran, perbuatan menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Saudara, kalau saudara benar-benar merindukannya, saudara mau mengambil putusan, Tuhan, aku mau benar-benar belajar, Tuhan, biar aku memahami dan aku bisa berlatih dan menjadi seperti Kau itu menjadi keniscayaan. Mari kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan dengan segenap hati. Ya, menjadi seperti Kau, yang ku rindukan hanya Kau, Yesus. Nyatakan pribadi-Mu dalam hidupku, yang ku dambakan menjadi seperti Kau, Yesus, di dalam perkataan, pikiran, perbuatan menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Saudara, itu tujuan yang sangat jauh. Mungkin saudara berkata, mana mungkin
karena itu yang Tuhan ungkapkan. Tidak ada seorang bapa yang mengatakan segala sesuatu pada anaknya, menunjukkan segala sesuatu tanpa memiliki maksud. Kalau Tuhan mengatakan jadilah ya sempurna seperti Bapamu di surga, Dia akan memampukan kita ke sana. Tuhan sudah mengingatkan bagaimana kita perlu belajar memahami dan terus berlatih sehingga kita mencapainya. Haleluya. Menjadi seperti Kau Yesus. Katakan, Tuhan, aku gak mampu. Aku perlu Engkau, Roh Kudus. Ini hidupku, aku persembahkan padamu, Roh Kudus. Haleluya. Sempurna dalam seluruh hidupku. Sebentar Pak Christian langsung untuk pimpin dalam doa. Menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, dalam seluruh hidupku, dalam seluruh hidupku. Yesus. Bapa dalam riang surga, biar siang hari ini Tuhan, ketika kami berada di dalam hadirat-Mu ya Allah, Engkau mengizinkan untuk kami boleh melihat kondisi kami masing-masing ya Allah. Apakah dalam kondisi yang kami kira kami sedang bergiat Tuhan, tapi sesungguhnya kami sedang terhanyut ya Allah. Kami tidak lagi dalam kondisi yang Engkau inginkan terjadi dalam hidup kami Tuhan, dan sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Kuralah malam-malam. Kuralah malam-malam. Tuhan, biar siang hari ini kami mendengar kembali panggilan-Mu ya Tuhan, untuk masing-masing hidup kami. Untuk kami boleh tertanam ya Allah, untuk kami boleh tidak terhanyut ya Tuhan, untuk kami boleh ya Tuhan berada dalam menjauhkan diri dalam segala pemikiran-pemikiran yang negatif, melainkan mengikut akan kuasa pimpinan roh di dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami. Keinginan daging Tuhan begitu kuat, menggoda kami, membawa kami, menghanyutkan kami ya Tuhan. Hanya kekuatan daripada roh, pimpinan daripada roh, kami boleh membawa hidup kami tetap selalu berada dalam pimpinan-Mu, dalam kaki-Mu ya Tuhan. Tuhan, tolong kami. Siang hari ini, biar firman ini Tuhan sungguh berbicara pada masing-masing kami. Bukan cuma siang ini Tuhan, bahkan hari-hari ke depan, ketika kami kembali kepada kehidupan kami masing-masing, kepada segala kegiatan kami yang kami bawa dalam hari-hari kehidupan kami Tuhan. Biar kami tidak terhanyut, kami terus membawa pimpinan Tuhan, kami melawan segala perasaan dan pemikiran negatif Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam pimpinan tangan Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami, buat kami tahu tanpa kekuatan Tuhan, segala apa yang kami dengar siang hari ini Tuhan akan lalu begitu saja. Berikan kami kemampuan ya Allah. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah membawakan firman-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur segala berkat kasih karunia, pertolongan daripada Tuhan selalu Engkau dalam hidup hamba-Mu ya Tuhan. Urapan-Mu Tuhan, visi-Mu Tuhan, biar terus membakar kehidupan hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Serahkan kepada yang bertugas. Di nama Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu semua, kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita nyanyikan lagu Hanya Ini Tuhan. Dan di belakang ada kotak persembahan, Bapak Ibu yang di rumah bisa melakukannya dengan
memberikan mentransfer ke Bank Panin ataupun Bank BCA yang tertera di layar. Ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti, itu ku persembahkan. Hanya ini Tuhan pertolonganku, terimalah Tuhan persembahanku. Lah hidupku sebagai alatmu, umur hidupku. Puji Tuhan, saya ingin menyambut Ibu yang baru pertama kali hadir, Ibu Kiki. Selamat datang, kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan memberikan, kalau ada waktu bisa terus bergabung, beribadah bersama kami di tempat ini. Puji Tuhan, Bu Kiki, selamat datang. Kemudian saya akan bacakan warta gereja Minggu 17 Juli 2022. Gereja pertemuan pasca ibadah hari ini Minggu pada pukul 7 malam, dihimbau para PKS untuk hadir dan mengajak anggotanya. Dalam Zoom ini kita dapat berfellowship antara ibadah pagi dan sore. Sarana tanya jawab baik mengenai khotbah maupun hal apa saja, kesempatan untuk sharing dan belajar dari orang lain tentang firman Tuhan dan pengalaman pribadi. Kemudian kelas pembelajaran Alkitab akan diadakan hari Rabu pukul 19 malam. Ibadah kaum wanita hari Kamis 21 Juli 2022 pukul 17 sore. Apakah saudara sudah terdaftar untuk webinar parenting yang penting? Ini kelas parenting anak pada tanggal 13 dan 27 Agustus, 10 September dan 1 Oktober. Kelas parenting remaja pada tanggal 13 dan 27 Agustus, 10 September dan 1 Oktober. Bila anak saya belum remaja, apakah boleh mengikuti? Tentu boleh dan lebih bagus. Sudah mengantisipasi diri sebelum menghadapi masa remaja anak. Hanya saja retretnya yang belum bisa mengikutinya. Yuk segera mendaftar pada Ibu Yuli 0815 1123 6536 sebelum tanggal 31 Juli 2022. Hindari menyesal di kemudian hari. Oh iya, ada juga kelas remaja di tanggal 27 dan 1 Oktober. Kita yang masih sakit kanker, Bapak Gerald dan Ibu Arlet di Perancis, tumor ganas prostat Bapak Hasan, tetangga Bapak Gembala, pendarahan di mata Bapak Alyong, batuk empedu Ibu Sandra, istri Bapak Andri, KKM. Kemudian kita juga berdoa bagi saudara-saudara kami kita yang masih dalam pemulihan, Bapak Pendeta Daniel, Bapak Susanto, Ibu Nani, Bapak Angling Darmanto, Bapak Ibu Anggrek di Surabaya. Kita berdoa bagi keesaan gereja, pemerintahan bangsa dan negara Indonesia, pemerintah DKI Jakarta. Berita duka cita telah dipanggil pulang ke rumah Bapak di surga, ibu dari Bapak Hendritan pada hari Selasa 12 Juli 2022 dan sudah dimakamkan pada hari Kamis 14 Juli di Sungai Liat Bangka. Kita juga ada berita duka cita telah berpulang ke rumah Bapak di surga, Penatua Insinyur Loki Salamun Cahya di Surabaya. Akan dimakamkan pada hari Selasa 19 Juli di Surabaya. Ya, selamat berperan menjadi utusan Tuhan ke tengah dunia di lingkungan kita masing-masing. Mari Bapak Ibu, kita akan bangkit berdiri, kita akan berdoa menutup kebaktian kita siang hari ini. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kalau pada kesempatan pagi hari ini kami sudah boleh berbakti kepada Engkau, mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, apa yang sudah ditaburkan Tuhan boleh menjadi berkat
boleh menjadi pegangan kepada kami semua. Bapa di surga, pada siang hari ini Tuhan, kami mengangkat doa syafaat kami Tuhan. Pertama-tama untuk saudara-saudara kami yang masih sakit Tuhan, satu persatu Engkau mau lawati, Engkau mau berikan kepada mereka kesembuhan, kesabaran Tuhan, dan kekuatan serta pengharapan. Juga Tuhan buat saudara-saudara kami yang masih dalam penyembuhan, Engkau senantiasa sertai mereka, Engkau adalah sumber pengharapan mereka. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa buat bangsa dan negara Indonesia Tuhan. Yang saat ini kita semua Tuhan, kita tahu dikepung oleh kondisi yang tidak baik Tuhan. Kondisi-kondisi ekonomi maupun kondisi-kondisi lain Tuhan, yang sungguh sangat memberatkan Tuhan. Kita melihat di tetangga-tetangga kami Tuhan, di Sri Lanka Tuhan, di negara-negara lain yang kesulitan makanan, kesulitan energi Tuhan. Tuhan Engkau peduli kepada kami, Engkau menolong kami Tuhan, terutama untuk bangsa Indonesia Tuhan. Engkau mau berikan hikmat akal budi buat para pemimpin-pemimpin kami Tuhan, supaya bisa menjaga, mengatur negara ini dengan demikian banyak penduduknya Tuhan, untuk bisa melewati kondisi sulit ini Tuhan. Dengan hikmat daripada Engkau, dari berkat daripada Engkau Tuhan, Engkau mau berikan hikmat akal budi dari mulai Bapak pimpinan presiden sampai kepada semua Tuhan jajaran di bawahnya, pemerintah-pemerintah daerah Tuhan. Supaya hikmat daripada Engkau saja yang boleh memimpin Tuhan, dan menyelamatkan bangsa ini dari kesulitan-kesulitan ekonomi yang sedang menghadang. Terima kasih saudara-saudaraku, mari kita angkat tangan kita. Tuhan memberkati kita dengan berkat yang berlimpah-limpah, baik berkat jasmani maupun rohani. Pada saat ini Tuhan juga mengutus kita semua ke dalam dunia kita masing-masing untuk menjadi saksi, baik dalam perkataan dan perbuatan kami. Di dalam tempat kami masing-masing Tuhan, Engkau sudah tempatkan kami. Dan Tuhan menyertai kita semua dengan kuasa-Nya, dengan sukacita, supaya kami boleh senantiasa menjadi terang dan garam bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita nyanyikan sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Selamat pulang, Tuhan memberkati.